Pada video kali ini, kita akan membahas komplek makam Kerkhof Pocut. Nama Kerkhof berasal dari bahasa Belanda yang berarti halaman gereja atau kuburan. Untuk Kerkhof yang berada di kota Banda Aceh dimaknai oleh masyarakat setempat sebagai kuburan Belanda. Kerkhof juga disebut Pocut. Pocut berasal dari nama anak laki-laki Sultan Iskandar Muda. Pocut memiliki arti pangeran muda. Penyebutan Komplek Pocut disebabkan di komplek ini pada mulanya dimakamkan salah satu putra mahkota Kesultanan Aceh Darussalam dan anak dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Merah Pupuk, yang dihukum oleh ayahnya karena kasus perzinahan. Komplek makam Kerkhof terletak di Jalan Teku Umar, Kampung Sukaramai, Kota Banda Aceh. Komplek ini berukuran sekitar 3 hektar. Kerkhof adalah komplek makam tentara Belanda yang terluas di dunia. Pada awal kedatangan Belanda, kawasan ini dijadikan lapangan pemeliharaan dan perawatan kuda-kuda perang. Kemudian kawasan ini diambil alih oleh seorang Yahudi yang bernama Bolhofer untuk dijadikan tempat perkebunan. Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kawasan ini dan dijadikan sebagai tempat kuburan massal prajurit Belanda dan mengganti namanya menjadi Kerkhof. Banyak hal yang dapat kita temui di komplek makam ini. Cerita tentang prajurit semasa hidupnya sampai pada saat dikubur. Nama, pangkat, tempat, serta tahun mereka tewas dipahat secara rapi. Di dalamnya terdapat sejumlah tugu yang diukir dengan indah. Di Kerkhof tidak hanya makam serdadu berpangkat kopral, yang berpangkat jenderal pun juga dimakamkan di sini. Kerkhof juga menjadi makam tentara kolonial dari berbagai suku bangsa. Bahkan ada juga sekelompok makam orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di Aceh. Pada nisan-nisan yang tersebar di komplek ini, penanggalan tertua yang didapati adalah pada kuburan seorang prajurit Angkatan Laut Belanda yang tewas karena terkena penyakit kolera pada tanggal 27 Desember 1873. Kerkhof ini dikelola oleh Stichting Pocut Fonds atau Yayasan Dana Pocut yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1976 yang berpusat di Belanda. Yayasan ini digagas oleh seorang veteran tentara Marsose, Kolonel Brengen, setelah beberapa kali berkunjung ke Aceh. Selama kunjungan tersebut, dia melihat kondisi Kerkhof sangat memprihatinkan. Kemudian, pemerintah Belanda menunjuk Van der Veen, mantan perwira Korps Marsose, sebagai ketua yang memiliki tugas untuk menyelamatkan Kerkhof. Salah satu bagian dari peninggalan bersejarah di Kerkhof adalah pintu gerbang. Pintu gerbang Kerkhof dibangun pada tahun 1893. Bangunan ini dibuat dari batu bata. Di atas pintu masuk terdapat tulisan dalam bahasa Belanda, "En onde kameraden gevallen op het van eer," yang artinya untuk sahabat kita yang gugur di medan perang. Teks yang sama juga ditulis dalam bahasa Melayu, Arab, dan bahasa Jawa. Pada dinding gerbang yang dibuat dari marmer, terpantri deretan nama-nama yang dimakamkan di Kerkhof, beserta tempat dan tahun meninggalnya. Semuanya berjumlah sekitar 2.200 nama. Kerkhof Pocut merupakan tempat peristirahatan terakhir orang-orang yang dianggap berjasa dan terhormat oleh pemerintah Hindia Belanda. Makam serdadu Belanda di Kerkhof dikelompokkan menurut tempat dan waktu tewasnya. Tentara Hindia Belanda yang dikirim ke Aceh didominasi oleh prajurit pribumi dan Eropa. Prajurit pribumi yang dimakamkan di Kerkhof kebanyakan berasal dari Ambon dan Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda sangat menyukai prajurit dari Ambon dan Pulau Jawa karena mereka sebagai tentara yang baik. Setiap makam prajurit dari Ambon dibubuhi tanda AMB. Makam prajurit pribumi dari Pulau Jawa dan selainnya dibubuhi tanda huruf I atau Inlander. Makam prajurit dari Eropa dibubuhi tanda huruf E. Adapun tentara kenil dari orang Belanda biasanya ditandai dengan gelar kemiliteran pada namanya, seperti J, Paris, Cap, atau Kapten. Untuk makam anggota pasukan khusus atau Marsose dibubuhi tanda Head Corps Marsose.
setelah kode asalnya. Selain itu, di Kerkhof juga terdapat makam warga sipil seperti dokter, pendeta, dan keluarga tentara Kenil. Makam dokter ditandai dengan tulisan Ars, sedangkan makam para pendeta ditandai dengan tulisan Domine. Sementara itu, makam keluarga anggota Kenil dituliskan namanya dan nama dari anggota Kenil yang bersangkutan. Makam serdadu Belanda di Kerkhof tidak didasarkan pada kelompok kepangkatan, tetapi dimakamkan bercampuran dari berbagai pangkat dan kedudukan. Ada beberapa jenderal terkenal yang dimakamkan di Kerkhof, seperti Jenderal van der Heyden dan Jenderal Kohler yang merupakan pemimpin ekspedisi pertama ke Aceh. Sejauh ini kondisi makam dalam keadaan terawat, walaupun ada beberapa makam yang rusak akibat bencana tsunami dan gempa di Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Kerkhof menjadi bukti dahsyatnya perang fisabilillah yang digencarkan oleh para mujahidin Aceh dalam mempertahankan akidah dan tanah airnya.